damai yang hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan Allah, Ketua Masjid Al-Mu'minun Desa Lanjut, yang dimuliakan Allah, para pemuka masyarakat, alim ulama, para asatiz, para ustaz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, rombongan saudara dari jamaah tabligh yang hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majlis yang mubarak ini, serta anak-anak yang mudah-mudahan nanti menjadi pejuangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini, tepatnya pada 11 Muharram, siang tadi 10, malam ini malam ke-11 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita kesehatan sehingga bisa menghadiri majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Karena Rasulullah itu sangat cinta dengan namanya majlis ilmu. Ya. Jadi suatu ketika sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa taman surga itu?" Jadi kata Rasulullah, "Wahai sahabat, taman surga itu adalah majlis yang ketika asma Allah diagungkan, majlis yang mana ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disanjung-sanjung, maka majlis itu dinamakan Raudhah min Riyadil Jannah." Jadi kalau di Madinah, di kota Madinah Al-Munawwarah ada yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah, maka di tempat kita ada juga Raudhah min Riyadil Jannah. Apa dia? Majlis ilmu. Maka ketika bapak ibu datang tadi, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Ampunkan dia, rahmati dia. Ampunkan dia, rahmati dia. Sampai kapan? Sampai nanti ketika kita keluar dari rumah Allah. Jadi ketika kita berdoa Allahumma ighfir lahu itu bukan hanya saja untuk orang yang hidup, akan tetapi lebih dari itu untuk kita yang masih hari ini Allah berikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahabba an yabsata lahu fi asarihi wa yunsa'a lahu fi rizkihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Karena itulah kami datang dari jauh untuk menyambung silaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yadkhulul jannah ahadukum amalu, tidak akan satu orang pun masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau tidak masuk surga juga ya Rasulullah? Wala ana, dan aku pun tidak, kata Rasulullah. Lantas siapa ya Rasulullah yang masuk ke surganya Allah? Illa ayyataghamadallahu birahmatih, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita hadir di majelis ilmu ini, masuk saja ke dalam masjid ini, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang masuk surga Allah karena ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 36. Ayat ini menceritakan tentang kemuliaan bulan-bulan yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu Pak, ithna itu artinya 2. Ya, asyara itu 10. Jadi 2 tambah 10 12. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang di mana 12 bulan itu menjadi ketetapan Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan 4 di antara 12 bulan itu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia Pak? Ada yang tahu 4 bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Para ulama mengatakan, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram. Ada 3 bulan yang bergandengan. Wal wahidun ma baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, dan satu di antara 3 tersebut di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan apa dia? Bulan Rajab. Jadi 4 yang 3 yang pertama, 1 yang terpisah. Sekarang kita memasuki pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah bulan Dzulhijjah. Jadi kalau sudah Allah muliakan, pasti ada keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di setiap kemuliaan pasti ada yang namanya lebih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka 4 bulan yang pertama tadi ada bapak dari segala bulan, yaitu Syahrul Ramadan. Jadi kalau di dalam bulan 12, 4 dimuliakan Allah dan 1 lebih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sudah masuk pada bulan Muharram ini, maka itu tandanya kita sudah meninggalkan 1 tahun yang silam. Apa yang telah kita buat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun yang silam, maka akan terjadi lagi pada tahun 1444 Hijriah yang akan kita lalui. Maka kemana kita akan melangkah?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum dari itu ada sebuah pertanyaan yang timbul di hati kita. Kenapa kita merayakan, mengingat-ingat peristiwa Muharram 1444 Hijriah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kita koreksi. Nanti kita akan melewati yang namanya Maulidur Rasul. Kita akan juga melewati yang namanya Nisfu min Sya'ban. Kita akan melewati yang namanya Nuzulul Quran, Isra dan Mi'raj. Semua itu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kita hadir pada hari ini, pada malam yang mulia ini? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak ada yang namanya Muharram, tidak ada yang namanya Maulidur Rasul, tidak ada yang namanya Nisfu min Sya'ban, tidak ada yang namanya Isra dan Mi'raj, tidak ada yang namanya Nuzulul Quran. Semua itu tidak ada kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang mengapa kita memperingati, mengapa kita mengingat-ingat tentang peristiwa-peristiwa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ayyaman ma'dudat. Ada hari-hari yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita mengingat. Awal tahun itu tandanya lembaran baru untuk kita berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang silam apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada malam hari ini, malam ke-11, ya. Kalau sudah masuk malam ke-11, tandanya 10 Muharram sudah terlewatkan. 10 Muharram itu dinamakan dengan hari Ashura. Kenapa dinamakan dengan hari Ashura, Pak? Ashura di dalam bahasa Arab berasal dari kata Ashara yang artinya 10. Jadi dinamakan hari Ashura karena hari ke-10 pada bulan Muharram. Ya. Hari ke-10 pada bulan Muharram. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 pada bulan Muharram, yukaffiru sanah madiyah, maka Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu. Tadi ada yang berpuasa, ada tidak? Ada atau tidak, Pak? Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berpuasa, yang belum berpuasa, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan Muharram 1445 Hijriah. Jadi kalau sudah masuk bulan Muharram ini, maka kita sudah menata kehidupan, ke arah mana kira-kira kita ini akan melangkah. Kalau kita ingin syurga, maka kita lakukan kebaikan. Kalau kita ingin neraka, maka kita lakukan kejahatan. Tapi yang namanya manusia, yang namanya Abdullah, yang namanya hamba Allah, pasti ingin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Muharram. Tapi sebelum kita berbicara tentang amalan pada bulan Muharram ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa Islami, peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi pada bulan Muharram. Kenapa kita disunnahkan untuk melakukan puasa? Karena pada 10 Muharram salah satu peristiwa
Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu terkepung oleh kejaran Fir'aun wa junudihim dan tentaranya. Ketika sudah sampai di tepi sungai Nil, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk mengetuk tongkatnya ke sungai Nil. Sungai Nil itu beradanya di mana, Pak? Di Mesir. Saya alhamdulillah sudah menyeberangi sungai Nil. Bukan pula berenang tidak ya, karena sungai Nil itu dalam. Tapi menyeberang, naik sampan di sungai Nil. Ya. Jadi sungai Nil itu ketika Nabi Musa bingung dengan kepungan oleh orang-orang Fir'aun, bahkan Fir'aun pun ikut mengejar, lantas Rasulullah SAW perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengetuk tongkatnya ke sungai Nil. Akhirnya apa yang terjadi? Sungai Nil terbuka, Nabi Musa alaihissalam lewat, dan ketika lepas dari sungai Nil, Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya di dalam sungai Nil. Dan sampai hari ini saya menyaksikan sendiri ya, jasadnya Fir'aun itu utuh di Mesir sana, Pak. Di dalam museum. Di dalam museum sana, kalau kita ke Mesir, sampai hari ini masih lengkap rambutnya, dahinya. Ya, itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda bahwasanya Allah ingin menunjukkan kepada kita, kalau seandainya kau kufur, kau tak ingin ikut apa yang telah Allah perintahkan, maka jadilah seperti Fir'aun. Itu jelas. Sampai hari ini masih ada di museum di Mesir sana. Itu salah satu peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Kemudian ada peristiwa lain, diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir yang besar dengan kapalnya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika 10 Muharram lagi, dulu sebelum datang Islam, para orang Arab itu ketika mengganti kiswah Ka'bah yang pada bulan Zulhijjah, ketika orang-orang melaksanakan wukuf di Arafah, kiswah Ka'bah itu diganti. Sebelum datangnya Islam, maka kiswah itu diganti pada 10 Muharram. Ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi pada 10 Muharram, diturunkan di mana, Pak? Di sana, di Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, ketika Nabi Adam makan buah khuldi, godaan syaitan buat istrinya, akhirnya termakan. Padahal sudah dijanjikan Allah surga, akhirnya turun ke bumi. Diturunkan di mana? Di sana, di Jabal Rahmah pada 10 Muharram juga. Maka banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Muharram. Makanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di dalam tafsir beliau, innal ma'siyah fiha asyaddul iqab. Sesungguhnya bagi orang yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan Muharram, maka azabnya, maka dosanya akan berlipat-lipat. Wa ta'atu fiha asyaddus shawab. Begitu juga dengan ketaatan ketika kita lakukan pada bulan yang mulia ini, pada bulan Muharram ini, asyaddus shawab, pahalanya pun sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah masuk bulan Muharram, Muharram ini juga identik dengan yang namanya hijrah. Ya, dengan yang namanya hijrah. Hijrah pada bulan Muharram ini bukan hijrahnya seperti zaman Rasulullah SAW berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah, tapi hijrah kita ketika
memerintahkan tidak melaksanakan salat berjamaah, maka tahun baru, lembaran baru, mari kita menata kebaikan hati kita, amal kita, amal saleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong apa Pak? Menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Ya, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, al-kayyisu man dalla nafsahu wa umila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu menghisab dirinya, yang selalu mengevaluasi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan untuk kehidupan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka amal apa yang telah kita lakukan kepada Allah, amal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pak, orang mukmin itu ada 3. Yang pertama al-abid. Jenis al-abid ini bahwasanya orang mukmin yang melakukan amal kebaikan akan tetapi yang wajib saja. Ya. Kemudian yang kedua al-mutaqarrib. Orang yang dekat. Orang yang dekat ini, orang jenis ini dia beribadah kepada Allah melakukan hal yang wajib dan yang sunnah. Karena apa? Karena yang namanya amal bagi dia itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir al-muhib, orang yang cinta. Yang namanya cinta ini apapun akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya kepada Allah, kepada umatnya, sampai nyawa pun taruhannya. Ya, maka ketika kita berbicara tentang Muharram, maka kita berbicara tentang keimanan, ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita berbicara tentang hijrah, bukan berpindah satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi meningkat amal kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang tak baik menjadi yang baik, dari kemaksiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang tak baik menuju ke kebaikan yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tinggal pilih jalan mana yang ingin kita tempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk dalam Muharram ini kita ingin kebaikan kepada Allah, maka lakukanlah falyamal amalan salih. Maka lakukanlah amal kebaikan. Banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram ini. Salah satunya menyantuni anak yatim, yang di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwasanya kalau kita menyantuni anak yatim pada bulan Muharram ini, setiap helai rambut yang kita usap maka akan mendapat 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memberi makan seorang mukmin, kita beri makan, maka pahalanya sama kita memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas di dalam kitab-kitab, di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ada semua. Ya. Kemudian berpuasa, kita sudah berpuasa pada 10 Muharram. Akan tetapi nanti kalau Allah izinkan untuk kita berjumpa dengan Muharram yang berikutnya, jangan sampai kita berpuasa pada 9 saja. Ya, karena apa Pak? Karena orang Yahudi itu berpuasa juga pada 10 Muharram. Ya, maka kita disunnahkan untuk berpuasa pada 9, 10 dan 11. Kalau sekiranya tidak sanggup 3 hari, 9 dan 10 pada bulan Muharram. Yaumut Tasu'a, kemudian dilanjutkan dengan Yaumul Ashura.
kita bersalawat, kita berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Karena kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani inda Rahman wa tuhibbu inda Rahman. Dua kalimat yang ringan di bibir, akan tetapi berat di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia, Pak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita bersalawat, kita berzikir sejenak, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama semua, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani 'inda Rahman wa tuhibbu 'inda Rahman. Dua kalimat yang ringan di bibir, akan tetapi berat di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ketika kita selesai salat, zikir kita apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kalau kita inginkan ketenangan, maka perbanyaklah berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir membuat hati itu tenang, kata Allah. Maka perbanyaklah kita berzikir mulai masuk pada bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir, sebelum kami tutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Wa man kana al-yawm mithlul ams fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini sama
kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tambah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kun indallahi khairun linnas, jadilah kamu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini kalau sudah Allah menginginkan kita orang yang baik, maka motivasi diri kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hitung-hitunglah, hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majlis malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah oleh Allah keimanan dan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Kalau sudah iman kita naik, maka kita bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau iman kita sudah turun, maka kita bisa lebih hina dari seekor hewan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia, jangan sampai kita menjadi orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini menentukan kita nanti ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin yang baik, maka lakukanlah falyamal amalan salih, maka lakukanlah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata yang salah, itu datang dari kami sendiri. Ana muballighun, saya hanya menyampaikan. Wa antum mustami'un, Bapak Ibu semuanya hadirin hanya mendengarkan. Innamal huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.